Salam sejahtera bagi kita semua. Berikutnya saya akan mendeskripsikan mengenai manajemen bisnis. Dalam manajemen bisnis ada dua, yaitu satu implementasi dan strategi manajemen. Dalam strategi manajemen diperlukan perencanaan strategi yang akan melakukan pertumbuhan kinerja berkelanjutan yang akan berjalan bila terjadi implementasi rencana strategis dan pengawasan evaluasi implementasi rencana strategis. Manajemen strategis merupakan kegiatan manajemen pada tataran strategis. Dalam manajemen strategis, berbagai upaya untuk membangun daya saing berkelanjutan organisasi itu dikelola. Perencanaan strategi planning merupakan bagian dari manajemen strategi. Kegiatan merencanakan masa depan organisasi, daya saing berkelanjutan organisasi, dan upaya membangun untuk menjamin pencapaian masa depan tersebut. Berikutnya, lingkungan makro, socio-economic environment dipengaruhi oleh political, legal force, yaitu terkait iklim politik, pemerintah, serta kepastian hukum. Berikutnya economic force, yaitu kondisi ekonomi makro, fiskal berhubungan dengan sektor real, moneter berhubungan dengan jumlah uang beredar, dan implikasi terhadap perekonomian. Yang berikutnya yang berpengaruh adalah socio-cultural forces, terkait dengan demografi dan dinamika sosial dan budaya. Berikutnya dipengaruhi oleh technological forces, terkait dengan perkembangan teknologi. Selanjutnya legal, terkait dengan hukum dan perundang-undangan serta penegakannya. Terakhir adalah environment, terkait dengan lingkungan hidup. Berikutnya adalah lingkungan internal. Lingkungan internal, elemen-elemen internal perusahaan terkait sumber daya dan organisasi perusahaan. Ada beberapa sumber daya, yaitu produksi, pemasaran, dan keuangan. Untuk produksi, faktor-faktor penting adalah efektivitas manajemen produksi, infrastruktur, kepatuhan terhadap peraturan, dan dampak dari lingkungan. Untuk sumber daya yang kedua, masalah pemasaran, faktor-faktor penting adalah produk, barang jasa yang dihasilkan, ketersediaan, posisi persaingan pasar, efektivitas sistem manajemen pemasaran, dan berikutnya adalah perlindungan terhadap hak paten. Yang berikutnya sumber daya keuangan, faktor yang penting di lingkungan internal adalah kesehatan finansial, terutama cash flow, efektivitas sistem akuntansi, dan sistem manajemen keuangan. Berikutnya juga dari internal, sumber daya yang penting untuk penting untuk diperhatikan adalah masalah sumber daya manusia, yaitu efektivitas sistem manajemen pada SDM, jumlah dan profil karyawan, kompetensi dan pengembangan SDM, tingkat kepuasan dan motivasi, dan perputaran tenaga kerja. Yang terakhir, sumber daya juga yang menjadi faktor penting dalam lingkungan internal adalah inovasi dan teknologi, yaitu perkembangan inovasi, usia teknologi, dan manfaatnya. Berikutnya masalah implementasi strategi. Pengertiannya, implementasi strategi merupakan penugasan kembali kepada para pemimpin perusahaan, baik pada tingkat corporate maupun tingkat unit bisnis, untuk mengkomunikasikan dan mengimplementasikan strategi bersama-sama karyawan. Implementasi strategi seringkali disebut sebagai rencana operasional atau operational planning, karena terdiri dari sejumlah aktivitas atau program yang melibatkan SDM atau people dan didukung prosedur pelaksanaan yang terstandarisasi. Hubungan strategi dan struktur menurut Candler, yaitu apabila strategi baru dirumuskan, timbul masalah administrasi baru, kinerja organisasi menurun, akan membentuk struktur organisasi baru, dan akan meningkatkan kinerja dari organisasi, dan berikutnya akan menjadi siklus untuk menemukan strategi yang baru untuk dirumuskan. Demikian untuk penjelasan manajemen bisnis pada hari ini. Terima kasih.